Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan kembali lagi review sebuah unit yang paling banyak disukain sama newbie dari Airsofter, yaitu benar sekali INC M4A1. Untuk unitnya gue akan kasih lihat sekarang juga tanpa panjang lebar. Yes, ini dia unitnya. Gue bakal kasih lihat apa kelebihan dan kekurangan dari unit ini, dimulai dari bodinya, gearboxnya, front set sampai aksesorisnya. Yuk, tanpa panjang lebar, gue akan bedah unit ini satu persatu. Oke, dimulai dari bodi dulu ya. Untuk bodinya, INC emang udah terkenal pasti ngeluarin unit dengan bodi metal. Seperti yang kita lihat ini bodinya metal, makanya newbie pada suka beli INC karena ya nggak usah ganti bodi metal lagi, udah langsung dari pabrikan kita pakai bodi metal. Berlanjut ke bagian depan, front setnya asli bukan kayak begini. Ini ownernya udah ganti, tadinya itu tipe Moe yang plastik, ini diganti dengan tipe, sebentar, ini tipe apa ya? Oh, ini diganti dengan model Daniel Defense, ditambahin dengan bipod di bawah, bipod M700 kayaknya, ini bipod biasa sih, ACM. Kemudian lanjut lagi ke depan, ke bagian outer barrel. Nah, inilah kenapa M4A1 itu banyak dipilih para newbie, karena untuk outer barrelnya sendiri itu udah panjang, itu sekitar 12 inch. Artinya kalau mau ganti wrist yang lebih panjang lagi, mau jadi SR15, itu juga nggak perlu ganti outer barrel karena outer barrel sendiri dari pabriknya udah panjang, jadi tinggal ganti wrist saja. Kita lanjut ke bagian belakang. Di belakangnya ini sebenarnya popornya standar banget ya. Ini popor crane tadinya, cuma diganti sama ownernya jadi tipe CTR ya, karena untuk unit airsoft itu paling enak untuk tipenya yang CTR seperti ini, bentuknya juga modis dan enak dilihat. Kemudian kita berlanjut ke bagian atas, yaitu untuk side-nya. Ini menggunakan carrier handle standarnya M4A1, tapi ini berfungsi untuk gampang biar bawa unit, sekaligus bisa untuk melihat jadi target ke arah depan juga. Untuk front side sama rear side-nya ini berguna banget ya. Jadi double fungsional lah, untuk bisa jadi side juga sekaligus sebagai alat untuk membawa. Karena dari asal muasalnya INC ini out of the box, dia tuh tidak menyediakan swivel ya. Jadi kalau mau ditambahin, beli aksesoris tambahan untuk bisa dipasangin sling di sini. Oke, berlanjut bagian sampingnya. Ini ada magazine catch, sebenarnya sih standar kayak M44 biasanya. Dan untuk di bagian belakang, ini seperti yang kita lihat. Di sini untuk hop up-nya standar kayak versi 2 biasanya M4. Itu juga keunggulan dari INC. Jadi kalau untuk spare part-nya gampang karena menggunakan versi 2. Jadi untuk kalau mau diganti dengan upgrade yang level lebih tinggi, menggunakan parts-nya JNP itu juga masuk. Atau mau yang lebih paket murah, SHS itu juga masuk. Dan untuk seperti ini fungsinya ini artinya tidak rusak ya guys. Ini memang mengunci sistemnya. Jadi kalau misalnya kita habis nyetel hop up, itu kita harus kembalikan tadi yang sengnya itu dengan menekan tombol ini. Tadinya awalnya gue kirain rusak, tapi ternyata itu memang salah satu fungsi yang realistis dari INC itu sendiri. Contohnya kayak gini, tinggal pencet aja di sini. Oke, nggak kelihatan, gue balik ya. Jadi kalau nanti tombol yang tadi kita pencet, maka yang di sini akan kembali ke depan. Jadi kayak unit real steel gitu deh. Nah, contohnya kayak gitu. Tapi jangan sering-sering, nanti rusak loh. Oke, sekarang berlanjut ke bagian bawah. Di sini kita lihat dinamonya. Kekurangannya dari unit ACM yaitu dinamonya itu covernya itu terlalu tertutup ya. Jadi kita ngeri kalau misalnya dinamonya itu gampang panas. Kalau misalnya mau dimodif kayak punya Aris Amuba juga udah mulai jual di pasaran, ada kok, bisa diganti. Ya biar lebih awet sendiri dinamonya, karena ya untuk yang hobi ngeburst pasti butuh dinamonya itu ada ventilasi udaranya. Oke, gue rasa cukup sekian untuk review unitnya secara menyeluruh. Nanti kita akan bawa ini ke lapangan tembak. Pastinya kita akan lihat bagaimana kemampuan dari INC untuk menembak itu lurus atau trouble atau enggak, nanti kita lihat di lapangan ya. Dan satu lagi yang keunggulan dari INC yaitu pas kita beli dari unitnya itu udah langsung ditawarkan baterai sama charger. Jadi kita nggak perlu beli lagi untuk baterai sama charger kalau mau mainin unit ini. Tapi ya sebagai informasi, ini baterainya itu menggunakan tipe NIM, yaitu 8,4 volt sekitar 1100 mAh. Ya nggak terlalu lama sih, maksudnya nggak awet. Kalau untuk bermain milsim mungkin
kita butuh baterai tambahan lagi, paling untuk 2 jam lumayan lah untuk main CQB. Dan juga untuk standar chargernya seperti ini, gue sih agak riskan menggunakan charger ini karena biasanya charger pakai ini agak lama. Cuman ya kembali ke kalian lagi, kalau kalian ingin menggunakan baterai dari merek-merek lain seperti Turniji, itu juga bisa kok. Ya paling maksimal itu jangan terlalu gede-gede, 20C atau 15C sih ya. Nah, nanti juga chargernya bukan tipe yang kayak gini, pasti ada charger yang udah sesuai dengan mini Tamiya plug-in-nya. Oke, setelah tadi gue bahas mengenai berbagai hal dari depan sampai belakang mengenai unit INC ini, akan lebih bijak kalau gue kasih tahu juga beberapa kekurangannya dari unit INC ini. Yang pertama gue pengen kasih tahu karena sebagian besar dari unit ini terbuat dari metal, jadi ya kita tahu ini bunyinya pasti akan berat. Dan kalau berat itu maksudnya di sini, kalau kita main CQB mungkin nggak akan terasa, cuman kalau untuk main milsim atau dalam jangka waktu lama, untuk handheld seperti ini akan terasa berat sekali dan kurang nyaman. Karena itu bagi ya beberapa dari rekan-rekan airsofter yang memang kurang menyukai berat, mereka membeli unit dengan bahan metal, dengan bahan plastik, yaitu Ares Amuba. Adapun kalau misalnya dari teman-teman sekalian sudah biasa bawa berat, sebenarnya ini nggak jadi kendala. Cuman untuk yang tidak biasa bawa berat, terus nenteng-nenteng ini main di milsim di hutan, itu pasti akan terasa berat kalau di handheld seperti tadi tidak menggunakan sling. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu dengan penggunaan internal, yaitu gearbox. Kita tahu INC itu gearboxnya nggak terlalu bagus, maksudnya tuh kalau menggunakan spare part standar itu pasti akan baik-baik aja sebenarnya. Cuman kalau rekan-rekan itu melakukan upgrade seperti ganti spring atau ganti dinamo, itu mau nggak mau pasti akan mengurangi daya tahan dari si gearboxnya sendiri. Jadi saran saya kalau memang mau ganti internalnya, jangan lupa ganti gearboxnya juga, karena lagi-lagi spare part aftermarket dilawan dengan spare part dari pabrikan, itu pasti yang kalah akan pabrikannya. Dan poin yang ketiga lagi, kita tahu INC memang sudah menyediakan baterai dari packaging pembeliannya. Cuman yang kita tahu ini adalah baterai tipe NIM, itu pasti akan lama untuk dalam proses pengecasan. Dan juga kalau misalnya kalian main di area seperti milsim, kalau CQB masih bisa ya. Mungkin kalau milsim akan memakan waktu yang lebih lama, jangka waktu mainnya, itu baterai akan habis, dan ya mau nggak mau kita harus beli baterai cadangan. Jadi ya dari teman-teman ada yang udah punya INC ini lah, mau nggak mau dia pasti akan beli baterai cadangan. Kita nggak usah beli baterai yang voltase gede-gede, cukup yang 15-20C aja. Oke, gue rasa cukup sekian dulu, dan gue akan melakukan tes tembak sekarang untuk melihat gimana kualitas INC ini di lapangan tembak. Oke, sekarang gue akan lakukan tes tembak. Nanti di tengah situ gue akan taruh 5 plat untuk melihat seberapa akuratnya INC ini melakukan proses penembakan ya. Lurus apa enggak itu BB-nya, kita akan ketahui beberapa saat lagi. Yuk. Oke, sekarang gue akan ngetes unit INC ini untuk nembak 5 target yang ada di depan gue. Kita akan lihat bagaimana INC menjatuhkan target-target tersebut, apakah akurat apa enggak. Seperti yang kalian lihat di sini, gue setnya pakai carry handle, jadi masih standar M4A1 sekali. Dan gue menggunakan magazine dari Ares Amuba. Ya, tanpa panjang lebar, kita tes aja ya sekarang. Oke, let's do this. Sorry, gue bukan ideal, tapi mata gue cuma bisa nyipitin yang sebelah kiri. Oke. Agak terganggu soundnya, maaf ya. Oke. Jujur aja ini emang agak nggak terlalu akurasinya, kurang bagus, mungkin karena memang standar pabrik, dan BB yang gue gunain ini adalah 0,2, mungkin agak melayang tadi. Tapi sesuai dengan pisir yang gue tadi arahin sih emang masih terbilang lurus ya. Coba kita lihat sekali lagi. Respon triggernya sih lumayan. Di sini hop up belum gue setting karena gue pengen tahu bawaan pabriknya aja itu bagus apa enggak. Tapi ini lurus sih. Jaraknya lumayan jauh, mungkin karena baterainya, tapi enggak juga sih, kayaknya baterai nggak ngaruh. Emang standar pabriknya INC ini udah cukup oke untuk main biasa. Karena out of the box FPS itu tertulis 350 sampai 360. Cuman gue belum tes chrono juga. Coba kita tes dengan burstnya. Yes, memuaskan.
Oke, gue rasa untuk tes tembaknya sampai di sini dulu. Kita akan lanjut liputannya mengenai kesimpulan unit INC ini. Oke, tadi kita udah ngetes unit INC 4A1 ini, dan out of the box sih unit ini emang ya nggak mengecewakan ya, karena tadi kita udah lihat sendiri itu nggak ada kendala dalam penembakan dan akurasinya juga dibilang lumayan lah. Mungkin untuk lebih akurasinya lagi kalau berat BB-nya ditambah. Tadi gue pakai 0,2 atau gue belum coba pakai 0,25 atau 0,3, mungkin akan lebih akurat lagi. Cuman ya kembali lagi ke pilihan para rekan-rekan mau pakai BB yang berat atau cuman pentingin untuk main aja. Overall untuk unit INC, untuk unit pemula sih gue bilang oke ya. Dan gue rasa untuk review kali ini gue rasa cukup. Gue akan banyak review ke depan lagi. Mungkin bukan hanya unit AEG, mungkin juga akan spring atau GBBR. Ya gue rasa cukup sekian. Terima kasih yang udah menonton, dan jangan lupa bahwa airsoft itu hanya mainan. Jangan digunakan untuk yang tidak penting ataupun yang bukan memang untuk tujuan, yaitu bermain sukir atau latihan tembak reaksi. Overall, unit INC recommended untuk kalian yang pingin mempunyai unit AEG untuk baru mulai di dunia airsoft. Gue Akmal Ramanika, sampai jumpa di video-video selanjutnya.